Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2024 batch 2 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nama saya Tantri Padmasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 kategori 2 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya mengajar di SMA Negeri Mojoagung. Dan pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran model pembelajaran check-based learning dengan materi menghindari pergaulan bebas dan zina di kelas 10-8. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semuanya? Nggak ada yang di luar? Sudah. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk kita masing-masing. Mulai. Hari ini masuk semua, saya absen ya. Aura Salsa. Hadir. Safira Hurin-In. Hadir. Rifka Amelia. Hadir. Yolanda. Hadir. Nihil ya hari ini. Alhamdulillah ya nihil, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Bukunya sudah dikeluarkan? Baik, hari ini kita akan membahas tentang bab menghindari pergaulan bebas dan zina. Jadi ini bab pertama di awal semester ini, kalian sudah harus fokus kembali dari masa liburan kalian yang kemarin. Anak-anak diperhatikan gambar di atas. Jadi apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan zina? Iya, Rera? Jadi pergaulan bebas dan zina adalah pergaulan yang menyimpang norma-norma sosial dan ajaran agama Islam. Pergaulan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Betul. Dari gambar di atas, kira-kira contoh dari pergaulan bebas itu apa aja? Ada yang tahu? Amel? Merokok, terus minum minuman keras, Ya. terus bertengkar. Yang berhubungan dengan tema hari ini, pergaulan bebas apa? Zina. Ya, betul. Ya, zaman sekarang itu sering sekali anak-anak remaja cenderung berpacaran yang terlalu melewati batas. Contohnya, pergi berduaan, padahal kenalnya dari sosmed. Belum kenal lama sudah mau bertemu. Jadi banyak sekali anak-anak remaja yang pergaulannya tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Maka terlalu kebablasan istilahnya. Ya. Jadi banyak sekali remaja yang sampai pacarannya itu sampai pada terjerumus pada zina. Anak-anak, untuk peregangan kita lakukan ice breaking dulu ya, biar semangat dan lebih ceria lagi. Siap ya? Jadi, ice breaking kita namanya Marina Menari. Sudah tahu gerakannya? Sudah pernah tahu? Ya, ada 2 kalimat, yaitu yang pertama, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Nah, kalimat yang kedua yaitu Marina merana di bawah menara. Di bawah menara, Marina merana. Siap? Siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina merana, di bawah menara, di bawah menara,
Marina merana, Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina merana di bawah menara, Marina merana. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, kita akan membahas tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah hal-hal yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan yang kedua yaitu menganalisis tentang dampak dan bahaya pergaulan bebas dan zina. Dan yang terakhir yaitu kalian mendiskusikan tentang solusi atau bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Paham ya? Nah, ini adalah dalil tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Baik, mari kita baca sama-sama dengan metode Umi yang kalian pahami. Abata, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita masuk kepada proses diskusi. Hari ini kalian harus berdiskusi dan membuat proyek. Satu kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok. Silakan kalian bertukar tempat dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Jadi kelompok 1 dan 2 temanya sama, yaitu tentang penyebab atau faktor pergaulan bebas dan zina. Kemudian kelompok 3 dan 4 membahas tentang dampak atau bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Dan kelompok 2 terakhir, 5 dan 6 membahas tentang solusi atau cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Baik anak-anak, hari ini yaitu kalian akan membuat suatu proyek yaitu infografis dengan media Canva. Kalian sudah pernah menggunakan media Canva? Sudah. Seringnya kalian pakai HP atau pakai laptop untuk membuat Canva? Pakai HP, tapi sekarang bawa laptop apa enggak? Saya bagikan LKPD-nya kepada kalian. Nanti di LKPD itu terdapat barcode ya yang berisikan tentang video ataupun materi tentang pergaulan bebas dan zina. Silakan di-download. Setiap kelompok akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda sesuai dengan 3 pertanyaan yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Yang pertama yaitu tentang faktor penyebab pergaulan bebas, yang kedua tentang dampak atau bahaya dari pergaulan bebas dan zina, yang terakhir yaitu tentang cara menghindari atau solusi dari menghindari pergaulan bebas dan zina. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, baik anak-anak, saya bagikan LKPD tentang materi menghindari pergaulan bebas dan zina untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 dan 4, 5 dan 6. Silahkan dibaca petunjuk LKPD-nya. Waktu pengerjaannya yaitu 30 menit. Cukup ya? Baik, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas.
Paling depresi sama orang tua di dunia ini. Sangat benci sama mereka atas paksaannya. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gua dari kecil hingga sekarang. Siapa itu? Itu Rehan bukan sih? Dia katanya lagi biar masalah katanya. Iya sih, makanya ketekan gitu. Sampai nggak cantik. Woi Han, kenapa? Apaan sih? Kalau suara pun. Apaan sih? Itu tadi ada begal. Sumbat dah gua. Udah gua balik. Anjir. Ah! Lu balik. Ini sama ditambah dikit nggak sih? Kayaknya Iya. tinggal kurang. Ini yang kesehatan fisik. Itu materinya udah apa belum Udah sih? sih ini kayak udah pas sih. Coba desainnya aja, desainnya. Aku kurang coba, serak sama desainnya sih. coba warnanya. Kurang apa kamu berdua? Ini Bu tinggal ganti warna. Desainnya aja sih Bu. Kalau isinya udah sih. Siapa ganti warna? Coba. Ganti pink. Ya yang Yang mana nih? garis ininya. Si siapa? Si Safira. Siapa? Bareng-bareng. Iya Bu. Apa sih? Kan udah. Udah. Sih terdapat sering menyebabkan selain kecemasan atau rasa bersalah karena perilaku yang tak sejalan dengan nilai pribadi atau sosial dan itu bisa contoh kayak misalnya seperti kayak bergabung contoh apa? Ayo Gimana? contoh yang menyimpang Ini ibu masih mencari contohnya. Iya. Dikasih gambar nggak apa-apa ya? Ya Oke. Bu nanti kasih gambar. Coba itu coba ketikan. Bener kan? Contohnya apa? Terus contohnya depresi apa sih? Itu apa sih? Depresi Kira-kira kalau ditayangkan yang bisa fontnya kelihatan apa enggak? kelihatan Bu udah diganti kok itu nggak sih yang bisa menyebabkan stres atau apa semacamnya gitu nggak sih kan contohnya terus ketik nih mbak ketik apa ya contohnya sering menyebabkan stres kecemasan depresi nggak sih ya coba Sudah selesai diskusinya anak-anak? Siap mulai presentasi dari kelompok 1 ya? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Perkenalkan, nama saya Rera Oktalia Nur Abidah, absen 29. perkenalkan nama saya Rifka Amelia Ramdhani absen 31 perkenalkan nama saya Vira Karisma nomor absen 34 perkenalkan nama saya Indarti Ramasari nomor absen 9 Jadi kelompok kami akan menjelaskan cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi pertama, mendekatkan diri dengan meningkatkan keimanan. Kedua, selalu mengingat Allah dan hari pembalasan. Jadi kita tuh harus mengingat bahwa di hari kelak itu akan ada pembalasan dari Allah seperti karma yang kita yang kita lakukan di dunia. Terus yang ketiga, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang keempat, menjaga pergaulan. Semisal itu kayak kalau lingkungan pertemanannya atau yang lainnya itu kayak negatif, sebaiknya itu dijauhi aja. Yang kelima, menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Contohnya itu kalian itu bisa menyibukkan diri dengan mengaji, sholat, dan yang lain-lain sehingga kalian itu bisa lupa sama yang negatif. Yang keenam, memiliki kontrol diri yang kuat.
Yang ketujuh, menjaga batasan dengan yang bukan mahram. Seperti contohnya bersosialisasi dengan yang bukan muhrim hanya seperlunya saja, tidak yang terlalu intens. Dan yang terakhir adalah menjauhi tempat maksiat seperti klub malam dan lain sebagainya. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Ya. Jadi saya akan izin menjawab. Jadi kan perasaan itu kan memang dari Allah. Jadinya bagaimana cara kita untuk memupuk perasaan itu ya dengan cara tetap mengingat di jalan Allah, selalu berada di koridor ajaran Islam seperti itu. Apakah puas jawabannya? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah selesai semuanya. Akan saya bacakan penilaian observasi dari setiap kelompok. Ya, rata-rata di kelompok 1 sampai 6 kekompakannya sudah bagus, tetapi ada yang tadi itu sering berdebat tentang pendapat-pendapat yang akan dimasukkan di dalam presentasi, gitu ya. Juga cara menghias atau membuat desain yang menarik di media Canva. Dan untuk presentasinya semua berjalan lancar, pertanyaan juga semua dijawab dengan bagus. Jadi tadi ada pertanyaan, gimana Bu kita menghadapi atau memanage perasaan kita terhadap lawan jenis, padahal perasaan itu datangnya dari Allah. Berarti semua yang datang dari Allah itu memang baik. Wajar sekali kalian yang sudah masuk ke masa remaja memiliki perasaan kepada lawan jenis. Pasti semua penasaran gimana rasanya, gimana perkembangannya kalau kita kenal dengan lawan jenis. Tetapi yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus bisa menjaga perasaan itu sesuai dengan koridor yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Jadi banyak sekali remaja saat ini ya kenalan dengan lawan jenis di sosial media. Ya, kenalannya tuh nggak hanya sekedar chat atau chatting aja, tapi lama-lama juga ketemuan. Nah, ketemuannya itu tanpa batas. Kadang pulangnya malam, tanpa batasnya itu kayak gimana? Datang ke pesta minuman keras, datang ke pesta teman-teman yang suka pergaulannya bebas, tawuran dan lain sebagainya. Maka hal itu dikhawatirkan kalian bisa terjerumus pada perbuatan zina. Jadi lebih hati-hati lagi dalam menjaga pergaulan, hati-hati lagi dalam memilih teman. Gitu ya. Nah, kalian setelah memahaminya, silakan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai terjerumus pada perbuatan zina. Oke, baik anak-anak. Setelah ini kalian silakan mengerjakan kuis tentang pergaulan bebas dan zina. Gitu ya. Nanti linknya akan saya share di grup kelas. Silakan dibuka kuisisnya. Sudah connect semua? Ayo silakan dijawab.
Salah, gak apa-apa, Winda. Lanjut. Sudah semua? Selamat untuk yang mendapat ranking 1, 2, 3, yaitu yang pertama ada Winda, Direra, yang Adit. Nah, sudah. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini, apakah yang kalian pahami? Saya Bu, Amel? itu kurangnya pemahaman agama sejak dini. Ya. Terus ketemu teman yang suka kayak ngerokok. Itu termasuk apa tadi? Itu termasuk faktor Faktor penyebab. Ya, penyebab. Faktor penyebab anak bisa terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina. Ya. Baik. Yang kedua, tentang bahaya dan dampak dari pergaulan bebas dan zina. Ada yang tahu? Yang pertama itu Dulu. hamil di luar nikah. Ya. Yang kedua, anak hasil hamil luar nikah nasabnya tidak jelas. Gimana? Nasabnya tidak jelas itu ya? Nasabnya tidak dengan ayahnya tapi dengan ibunya. Bikin orang tua malu dan merusak martabatnya. Jadi dampak dan bahaya dari pergaulan bebas dan zina itu yang pertama, kebanyakan hamil di luar nikah. Jika menikah itu dianggap tidak sah ya, karena sedang hamil dan juga anak di luar nikah itu tidak bisa nasab kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Dan lagi yang terakhir tadi apa? Merusak Martabatnya. Merusak martabat diri sendiri dan kehormatan keluarga. Biasanya itu bisa bikin malu dan lain sebagainya. Terus yang terakhir tadi apa? Cara Cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Apa Rek caranya? Hindari? Selalu dengan mengingat Allah, kemudian selalu menjauhi hal yang negatif dan tidak berpacaran. Jadi apa Rek? Diulangi. Iya. Lebih banyak mengingat Allah. Kita dalam keadaan apapun itu selalu di dalam pengawasan Allah ya. Yang kedua, berzikir. Yaitu mau adalah mengingat Allah itu termasuk dengan berzikir, dengan membaca doa-doa, istighfar dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Menjauhi hal-hal negatif, termasuk dalam memilih teman. Jangan memilih teman-teman yang toksik, ya, yang terbiasa dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kemarin yang pergaulannya mungkin melewati batas atau yang pacaran dan lain sebagainya, ya. Nah, segera diperbaiki, ya kan? Sesuai aturan syariat Islam, gimana cara bergaul, gimana cara kira-kira kalian menghindari pergaulan bebas itu bagaimana. Jangan lupa menjaga pergaulan kalian, ya, hindari teman-teman yang sekiranya mengajak kalian untuk apa? Yang pergaulannya terlalu bebas, pulang malam dan lain sebagainya, ya. Terus tawuran, suka merokok, ya. Jadi tingkatkan keimanan agar terhindar dari pergaulan yang bebas. Baik anak-anak, minggu depan kita lanjutkan tentang materi cabang-cabang iman. Ada 77 cabang iman yang harus dihafalkan atau yang dipahami oleh
umat Islam. Jadi silakan di rumah dibaca dahulu materinya, kemudian besok siap menerima materi yang baru. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, kita akhiri ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.